Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian terkasih, apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah orang atau kaum kerabat keluarganya sendiri, bahkan di Nazaret, adalah ajakan untuk percaya akan sabda dan karya Yesus. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan Yesus mengutip peristiwa-peristiwa yang dialami Elia dan Elisa, yang juga tidak dipercaya, tidak dihargai di tempat asal masing-masing. Tetapi gambaran yang terjadi atau yang dilakukan nabi-nabi itu diharapkan membuka pikiran mereka akan kehadiran Yesus, bahwa Yesus datang untuk membawa sukacita, membawa keselamatan. Tetapi orang-orang hanya menangkap bahwa Yesus adalah tokoh pribadi yang karismatik, yang membawa mukjizat-mukjizat, dan diharapkan dilakukan juga di tengah-tengah kaum kerabat keluarganya. Namun Yesus, inti kehadirannya bukan untuk menampilkan hal itu, tetapi membimbing semua orang sampai pada percaya. Bahkan ketidaksukaan mereka muncul ketika Yesus mengatakan seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Dan dengan contoh peristiwa-peristiwa Nabi Elia, Elisa, membuat mereka semakin memuncak kemarahannya. Dan dikatakan Yesus dihalau, dibawa keluar kota, bahkan diancam kehidupannya untuk dibunuh dengan cara dilemparkan dari atas tebing. Namun dikatakan di sana, bagaimanakah Yesus lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Apakah kita juga membiarkan Yesus lewat dan pergi dari tengah-tengah kita? Namun sebaliknya tentu kita percaya dan kita mohon supaya kita pun semakin dibuka hati dan budi kita untuk mengenali Yesus dengan baik, tidak hanya tanda-tanda yang istimewa dalam kebaikan, tetapi juga dalam tanda-tanda perjuangan yang dialami, seperti Naaman yang sakit kusta, tetapi oleh karena percaya dan melakukan apa yang
disabdakan atau dikatakan Elisa, ia pun mengalami sembuh. Meskipun untuk sampai percaya itu tidak mudah bagi dia. Kita mohon supaya kasih Kristus, kuasa Allah yang berkarya, juga berkarya di tengah-tengah kita. Terpujilah ia kini dan sepanjang masa. Amin.